Perhatikan ayat firman Tuhan berkata pada ayat ini saudara, ya. Yang pertama yang saya mau beritahukan bagi saudara, iman besar itu menurut Tuhan Yesus itu yang bagaimana? Ayat 22 dikatakan firman Tuhan begini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Dengar baik, perempuan Kanaan ini orang yang tidak kenal Tuhan karena dia bukan orang Yahudi, ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Orang kalau kerasukan setan itu memang menderita, kan dibanting-banting lah, tiba-tiba dia naik di loteng, loncat sana loncat sini. Haleluya. Ya, kalau kita melayani orang yang kerasukan setan seperti itu saudara, ya, kadang-kadang dia lari sana lari sini. Saya beberapa kali melayani orang kerasukan setan, waduh, orang ditahan dia sampai kalau saya sudah sampai saya bilang lepas, jangan tahan. Jadi orang kerasukan setan kalau ditahan makin dia jadi. Karena setan itu makan puji. Jadi kalau ada orang makan puji mirip-mirip itu. Saya layani ada lagi di belakang sini, kerasukan setan. Laki-laki 2 sudah duduk di kaki, laki-laki 1 di tangan satu, terus ada yang kepala, ada di perut. Bayangkan, saya bilang kasihan anak ini. Jangan, kamu lingkari dia. Mari kita nyanyi bagi Tuhan. Waktu mereka berdiri, kita nyanyi penyembahan sama Tuhan. Ya balik tutup mata itu, tutup telinga. Teriak sambil teriak. Tapi waktu saya pergi, mereka tahan. Jangan ditahan. Makin Anda tahan, makin dia bikin dia bertahu-tahu. Itu setan begitu. Paling makan puji sekali. Haleluya. Makanya kalau saudara jangan makan puji. Amin. Tapi kalau dipuji, puji Tuhan. Haleluya. Nah, begitu menderita saudara. Nah, perhatikan yang pertama yang saya beritahu ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat ini menunjukkan, dan poin pertama saya mau bagi saudara, bahwa kalau kita punya iman besar, dengan baik, iman besar yang pertama adalah iman yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Itu yang disebut dengan iman besar. Dengar baik, perempuan ini itu bukan orang Yahudi, bukan percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Artinya saya memberitahu bahwa sehari-harinya ibu perempuan ini hanya percaya tahyul, percaya apa? Dukun. Namanya orang tidak kenal Tuhan, kira-kira apa menurut saudara? Dia cuma percaya dukun, percaya orang pintar, percaya segala macam, ya. Tapi ternyata saudara, semua usaha yang dibuat oleh ibu ini semua sia-sia. Karena itu dia datang sama Tuhan. Ayat yang ke-22, dia datang sama Yesus. Kenapa saya katakan bahwa dia mengenal Yesus? Alkitab ini berkata bahwa kasihanlah aku ya Tuhan. Bayangkan, Yesus dia panggil ya Tuhan, anak Daud. Dia tahu bahwa Yesus itu keturunan daripada Daud. Nah, ayat ini poin kebenaran pertama yang saya ingin bagikan bagi saudara. Iman yang besar menurut ukuran Yesus adalah iman yang sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan, bergantung hanya kepada Allah. Haleluya. Itu namanya iman besar menurut Yesus di sini. Kenapa saya katakan menurut dia? Karena ayat yang terakhir Tuhan Yesus bilang besar di iman. Haleluya. Jangan bergantung pada harta kekayaan kita. Ingat, harta kekayaan kita tidak bisa menolong kita waktu kita ada masalah. Perempuan ini dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, saudara. Kekuatan kita manusia tidak dapat menolong ketika masalah datang, ketika persoalan datang. Saya mau beritahu, kalau orang kerasukan setan, kau punya uang banyak bisa sembuh. Bahkan sakit pun, dengar saya mau beritahu, kalau kau sakit, biar uang banyak saudara, uang banyak tidak dapat menyembuhkan sakit penyakit kita. Bahkan sampai habis pun uangmu, kau tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan.
Selain kau nyatakan bahwa saya punya iman besar hanya kepada Tuhan Yesus, sama seperti perempuan ini datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan kasihanilah. Artinya tidak ada lagi yang bisa menolong saya selain Engkau Tuhan, Anak Daud. Amin. Itu yang Tuhan Yesus, menurut saya Tuhan Yesus mengukur dia punya iman besar karena ada di situ. Sudah tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Tuhan, Anak Daud. Makanya kebenaran pertama yang saya beritahu, menurut Tuhan iman yang besar itu apa? Iman yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada harta kekayaan, tidak bergantung kepada jabatan, tidak bergantung kepada kekuatan sendiri ataupun kekuatan manusia. Makanya dalam Yeremia dia bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang bergantung hanya kepada Tuhan, yang berharap hanya kepada Tuhan, yang bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mereka pasti diberkati oleh Tuhan, saudara. Mereka pasti ditolong oleh Tuhan. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, pertolongan akan datang. Kenapa? Karena bagi Tuhan dia memiliki iman besar. Menurut ukuran Tuhan iman besar, iman yang besar adalah iman yang selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong hidup kita kalau bukan Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh perempuan. Haleluya. Jadi yang pertama apa? Iman besar menurut Tuhan Yesus. Iman yang bergantung sepenuhnya. Jangan kau mentang-mentang kau pegawai negeri, kalau saya sakit tinggal ke dokter saja, kasih tunjuk pegawai negeri, mantap. Haleluya. Kalau kau di perusahaan karena ada jaminan kesehatan mandiri, sakit tidak apa-apa, tinggal pergi di klinik saja, periksa gratis karena tiap bulan dapat potong. Jangan, saudara, ya, jangan bergantung kepada kekuatan kita, jangan bergantung kepada harta kita, jangan bergantung kepada sesuatu yang saudara rasa bisa menolong saudara. Saya mau beritahu, tidak. Perempuan ini dia punya iman yang besar. Yesus berkata, imanmu besar. Karena apa, saudara? Karena dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong dia selain Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara mau merasakan pertolongan Tuhan? Amin. Bergantunglah sepenuhnya pada dia. Haleluya. Yang kedua, menurut Yesus ukuran iman besar itu yang bagaimana? Yang kedua, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan firman Tuhan. Ayatnya 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi saja, Tuhan. Ia ini mengikuti kita. Dan tahu gak, Tuhan, berteriak-berteriak kayak orang gila dia, Tuhan. Kira-kira begitulah bahasa murid-murid Tuhan Yesus bilang sama Tuhan Yesus. Suruh dia pergi saja, ini berteriak kayak orang gila. Berteriak-berteriak dia, Tuhan. Tapi saya mau beritahu ayat ini. Iman yang kedua menurut Tuhan, iman yang besar itu bagaimana? Iman yang tahan bantingan. Haleluya. Iman yang tidak mudah menyerah. Percaya pada Tuhan. Kita kalau sudah jadi orang percaya, sudah jadi anak Tuhan, dengar saya mau beritahu, apapun tantangan, apapun persoalan, kita dihina, kita tidak dihitung, dikucilkan, kita harus tahan banting sama dengan perempuan ini. Karena itu Yesus bilang, besar imanmu. Kenapa Tuhan bilang ini namanya besar? Karena perempuan ini tahan banting, meskipun murid-murid bilang, suruh pulang, suruh dia. Dia berteriak, sudah tahu dia pulang kan? Dia tidak pulang. Bahkan saudara, ayat 25 dia bilang begini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, help me. Tuhan, help me. Orang suruh pulang. Kalau saudara datang di sini terus bilang, Pak Isa pulang, bikin kotor di gereja saja. Oh, tidak hitung sampai 3. Dia bilang, gereja mana Pak Pendeta?
Saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh. Tapi perempuan ini disuruh pulang. Semakin disuruh pulang, semakin dia mendekat. Ini yang Tuhan bilang iman besar, karena tahan bantingan. Amin. Haleluya. Pak Martin kalau saya suruh pulang, Pak Martin tidak usah di sini, tidak usah main sini. Pak Martin bilang, kasihan, ada banyak GBI di luar sana, tunggu beta. Perempuan itu. Makanya saya bilang ke sama saudara, kira-kira imanmu sama seperti enggak? Tuhan Yesus bilang dia besar karena ada di sini. Poinnya yang kedua. Yang pertama karena dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sudah tidak ada lain lagi yang bisa menolong dia. Yang kedua, dia tahan banting. Orang yang tahan banting dengan baik, saya memberitahu, apapun yang kau kehendaki, karena bagi Tuhan itu iman yang besar, pasti terjadi. Harus tahan banting. Amin. Melayani Tuhan. Tidak dikasih makan. Harus tahan banting. Jangan majelis ini biskuat lagi. Iman harus tahan banting, saudara. Karena di sana ukuran Tuhan melihat kita besar iman atau tidak. Kalau kau tidak tahan banting, kasih biskuat semarah-marah. Tapi ini bukan yang ini, bukan ya. Haleluya. Di sana. Sini. Haleluya. Ya. Iman harus tahan banting. Karena ukuran Tuhan melihat kita besar iman atau tidak ada di situ. Amin. Perempuan ini suruh pulang. Tuhan usir saja dia. Dia sudah bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tidak percaya Tuhan, datang sama sini ribut-ribut lagi, mengganggu. Dia hanya bikin kotor, bikin air keruh saja, suruh pulang. Tapi dengar baik saudara, Tuhan Yesus sudah suruh pulang dia. Semakin dia disuruh pulang oleh orang-orang, semakin dia maju. Dan Tuhan, ayat 26, ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Haleluya, sambil berkata, Tuhan, tolonglah saya. Oh, haleluya. Ini iman yang besar, saudara. Jangan sampai kita orang Kristen sudah lama, tapi imannya kecil. Tantangan sedikit, lari. Haleluya. Tantangan belum seberapa, langsung saya tak cocok. Lihat Pak Martin pemodel. Haleluya. Saudara, saya mau beritahu, gereja dimanapun gereja, tidak ada gereja yang sudah sempurna. Amin. Semua gereja itu sedang menuju pada kesempurnaan. Tidak ada pendeta yang sempurna. Pendeta juga manusia. Kasihan. Kok keliling di dunia ini tidak ada pendeta yang sempurna. Setiap pendeta punya kekurangan. Kenapa kau harus meninggalkan pendeta gereja? Iman besar itu kau harus tahan banting. Amin. Kau pikir kau di gereja lain kau temu pendeta yang perfect? No. Amin. Jangan-jangan kau pindah di gereja sana, kau ketemu pendeta yang lebih soal lagi. Karena kenapa? Pendeta tidak ada sempurna, termasuk saya yang bicara dan Pak Martin, apalagi Pak Stanley. Pasti kita punya kekurangan. Haleluya. Justru karena yang kita hadapi itu kurang, karena yang kita hadapi itu tidak sempurna, di sanalah tempatnya, arena di mana saudara dan saya mempraktekkan imanmu. Bisa tidak saya terima dia atau tidak? Haleluya. Arena tempat di mana kita bertanding
tidak ada yang sempurna. Kalau kau cari orang yang sempurna, sudah percuma, tidak perlu lagi kau bertanding di sana imanmu. Amin. Mau bertanding apa kalau sudah sempurna semua? Kau mau tunjukkan apa? Semua sempurna. Justru karena istrimu tidak sempurna dengan baik, di sanalah arena Anda membuktikan bahwa kau bisa mengasihi yang tidak sempurna ini. Justru karena suamimu tidak sempurna, disitulah arena pertandingan engkau bisa menyatakan, bisa saya bisa terima suami saya. Kalau suamimu sempurna, istrimu sempurna, kau mau bikin apa lagi? Itu sudah surga namanya. Belum, bukan di dunia. Karena kurang. Saudaraku yang Tuhan Yesus, perempuan ini tahan banting. Jadi ukuran bagi Yesus dalam iman besar adalah ketika kita menjadi orang yang tahan banting. Diusir, dia tidak akan pergi. Dimarah, dia tetap nohel. Haleluya. Dibilang begini, begitu dan begitu, dia tidak. Sekali saya melayani, saya akan melayani. Haleluya. Ini iman yang besar. Haleluya. Yang ketiga, menurut ukuran Yesus iman yang besar. Perhatikan saudara. Ayat 26-27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Bayangkan, perempuan ini diumpamakan oleh Yesus seperti apa? Anjing. Haleluya. Tidak baik. Tapi ada waktu juga kata perempuan itu, benar Tuhan. Saya boleh saja Tuhan bilang saya anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Poinnya yang saya mau beritahu apa dari ayat ini? Poin yang ketiga, iman yang besar menurut ukuran Tuhan adalah orang yang rendah hati, tidak mudah tersinggung. Haleluya. Orang yang rendah hati tidak mudah tersinggung. Tapi orang yang gampang tersinggung itu orang tidak rendah hati, sombong, angkuh, merasa diri hebat. Saya lebih banyak uang dari kau, baru kau perempuan ini tidak. Tuhan bilang tidak baik roti untuk orang Yahudi. Saya datang bahwa cari orang Yahudi yang hilang, yang sesat. Itu tujuan saya. Tidak baik kalau saya kasih sama anjing perempuan itu. Tapi dia tidak tersinggung. Itu yang dibilang ke dia rendah hati. Jadi ukuran Tuhan, orang yang memiliki iman besar, dia pasti rendah hati. Harusnya kita makin lama jadi orang Kristen, makin rendah hati. Makin lama dengar firman Tuhan, makin rendah hati. Itu namanya terjadi pertumbuhan. Bukan jadi tinggi hati. Begitu tersinggung, langsung gereja, cari gereja sudah, baru beralasan banyak lagi. Haleluya. Haleluya. Tapi puji Tuhan tidak ada di KBI Al-Masih. Amin. Haleluya. Ini rendah hati, tidak gampang tersinggung, saudara. Jadi iman yang besar dari penjelasan kebenaran firman Tuhan di sini adalah iman yang rendah, orang yang memiliki kerendahan hati. Saya heran, makin lama jadi orang Kristen bukan makin rendah hati, tapi makin tinggi hati. Harusnya makin lama kita jadi orang Kristen, makin lama kita jadi anak Tuhan, kita harus makin rendah hati. Haleluya. Mau kita benarkah, kita datang saja. Kita harus bisa memaafkan. Amin, saudara. Harus bisa menerima. Kalau kita tidak diterima, ya itu lain soal. Tapi kita harus bisa menerima, harus bisa memaafkan. Itu namanya rendah hati. Dan itu menurut Tuhan iman yang besar. Haleluya. Pertumbuhan rohani kita itu akan nyata di sana. Makin lama kita jadi orang Kristen, makin rendah hati. Haleluya. Perempuan ini, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, maksudnya orang Yahudi, dan melemparkannya kepada anjing. Bukan orang Yahudi. Perempuan ini orang Kanaan, dia bukan orang Yahudi. Dia umpamakan, bayangkan saudara, yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Perempuan ini, orang yang rendah hati itu tidak mudah tersinggung. Tapi orang yang tidak rendah hati itu mudah sekali tersinggung. Ya. Jangan kita merasa, ya. Saya mau beritahu, semua yang kita miliki itu sifatnya sementara, tidak kekal. Ya. Suatu saat bisa hilang. Amin. Jangan sombong dengan kecantikan. Saya cantik. Cantik itu berapa tahun, Pak, Bu? Kok kira 60 tahun kok masih cantik? Pret. Dengan cantik, jangan. Harus rendah hati. Orang kalau rendah hati, siapa tahu kecantikanmu bisa bertahan lama. Tapi kalau tinggi hati dengan baik, tidak sedikit orang kutuk-kutuk kau. Mama di belakang ketawa. Iya, banyak yang kutuk-kutuk kau. Haleluya. Jangan bangga, jangan sombong dengan kecantikan. Laki-laki jangan sombong dengan body suspek kayak Pak Isan begitu. Jangan sombong. Kalau kau kena sekali saja habis badanmu. Haleluya. Jangan. Harus rendah hati. Pak Martin pebadan dulu minta ampun persis Ramo Karno. Bukan, Roy Martin. Tahu Roy Martin? Beliau dulu begitu. Tinggi badan bagus, kalau senior itu minta ampun. Saya bilang jangan dulu, dia mungkin sombong. Jangan. Kalau Tuhan main, selesai kita sudah. Karena itu jangan bangga dengan kegantengan kita, kecantikan kita, harta kita, jabatan kita. Jangan sombong dengan semakin rendah hati. Makin rendah hati, pasti Tuhan akan nyatakan kuasanya buat saudara dan saya. Karena itu ukuran bagi Tuhan melihat orang punya iman besar. Sama perempuan ini. Bayangkan ayat 28, Tuhan Yesus sendiri bilang, hai ibu besar iman. Dan dia bilang, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi kalau kita punya iman yang besar, apapun yang kita doakan, kita rindukan, kita butuhkan, Tuhan lakukan. Karena iman besar. Nah, iman besar menurut Tuhan ada 4 dalam pembacaan firman Tuhan kita. Yang pertama tadi, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan. Itu ukuran Tuhan bagi orang yang punya iman besar. Yang kedua, apa tadi? Tahan banting. Perempuan ini disuruh usir. Dia tahan banting, dia maju saja. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, maju saja. Ini tahan banting. Dan itu sebabnya Tuhan bilang iman dia besar. Jadi orang yang punya iman besar harus tahan banting. Jangan mudah menyerah, jangan mudah kecewa, jangan mudah meninggalkan suami, jangan mudah meninggalkan istri. Ada masalah saya, sudah tidak mampu lagi. Saya besok akan ke pengadilan. Haleluya. Pengadilan bikin apa di sana? Bikin malu Tuhan. Harus tahan banting, karena itu iman besar. Yang ketiga, rendah hati. Haleluya. Saya tidak menyinggung. Artinya rendah hati. Orang harus, kalau kau tidak rendah hati, bagi Tuhan kau bukan orang yang punya iman besar. Ibu ini rendah hati sekali. Bayangkan dia diumpamakan seekor asu. RW itu masakan. Dia diumpamakan seperti anjing. Tapi dia rendah hati. Dia bilang sudah Tuhan. Biar saya, Tuhan bilang apa? Biar Tuhan bilang saya anjing. Tapi Tuhan, saya tahu kalau saya datang di bawah kolong meja Tuhan,
pasti ada remah-remah yang jatuh. Saya pasti akan makan, biar sudah Tuhan. Orang yang rendah hati. Karenanya Tuhan bilang iman yang besar. Kalau kau jadi orang rendah hati, bagi Tuhan kau punya iman besar. Rendah hati, tidak mudah tersinggung ya. Coba kalau Pak Martin, saya dari sini marah-marah, dia datang begini, saya marah-marah, bilang, dasar anjing kamu. Itu Pak Martin bilang, seumur hidup saya baru dapat pendeta maki saya gitu. Baru pendeta Gimon saja yang bikin begitu, dan selamat tinggal Pak Pendeta. Gereja mana di sana? Apalagi ada dekat-dekat Bukit Sion. Bukit Agung. Iya. Coba, tapi perempuan ini dibilang begitu, Pak. Pak, dia rendah hati, tidak tersinggung dia. Haleluya. Jadi tolong jangan Anda mudah tersinggung. Lihat pendeta Pogaya langsung, pendeta ini tidak peduli saya. Kalau yang lain dia bantu, dia tolong, dia perhatikan. Kalau saya, dia cuma acuh-acuh saja, acuh-acuh. Tolong jangan mudah tersinggung, kasihan. Pendeta juga manusia. Haleluya. Jangan mudah tersinggung, harus rendah hati sama perempuan ini. Karena itu ukuran Tuhan akan melihat engkau iman besar atau tidak. Dan dengan baik, kalau kau punya iman besar, bukan saya yang diuntungkan, bukan Pak Martin yang diuntungkan, bukan gereja yang diuntungkan, Anda yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Dia rendah hati. Wah, jadi itu yang ketiga, rendah hati. Kita diukur oleh Tuhan punya iman besar. Dan yang terakhir, haleluya, ayatnya yang ke-28, kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat 27 dan 28. Ayat 27-28. Saya mau beritahu buat saudara, kenapa ayat 27 dia berkata begini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan ayat 28 terjadi mujizat. Ayat ini saya mau beritahu bagi saudara bahwa ukuran Tuhan melihat kita punya iman besar soal kepercayaan. Ayat 27 membuktikan bahwa perempuan itu percaya betul. Dia bilang, dia sudah Tuhan. Selain tadi yang ketiga, dia rendah hati. Tapi ayat ini membuktikan bahwa dia yakin betul. Meskipun saya dibilang begitu, tapi saya percaya saja. Saya bisa makan remah-remah di bawah meja Tuhan. Kalimat ini membuktikan bahwa perempuan ini sedikit pun tidak ada keraguan pada kuasa Tuhan. Artinya dia percaya sungguh bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan anaknya meskipun anaknya tidak bersama dengan dia. Karena itu poin keempat. Ukuran Yesus melihat kita punya iman besar sama seperti ibu ini adalah percaya 100% pada kuasa Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah ragu pada kuasa Tuhan. Kalau kau ragu, kau rugi. Banyak orang rugi. Kenapa? Karena ragu pada kuasa Tuhan. Dia berdoa, Tuhan sembuhkan asam urat ini dalam nama Yesus. Amin. Sembuhkan tidak ya? So berdoa, tapi dia balik tanya lagi. Haleluya. Kita seringkali begitu, meragukan apa yang kita doakan. Itu membuktikan bahwa kita belum percaya 100%. Perempuan ini dia bilang, Tuhan, sudah ada apa-apa sudah. Tapi dia percaya, meskipun dia cuma makan remah yang jatuh dari meja Tuhannya, tapi akan mengalami kesembuhan. Dia percaya ada kuasa Tuhan. Haleluya. Begitu juga saudara dan saya. Iman yang besar menurut ukuran Yesus bagi saudara dan saya. Yang keempat, percaya 100% pada kuasa Tuhan. Jangan Anda ragu kuasa Tuhan.
Mungkin Anda sudah berapa tahun tidak mengalami kebaikan Tuhan. Saya mau beritahu, dan membuat Anda mulai ragu, ini Tuhan ada atau tidak? Betulkah Tuhan ada? Kenapa saya tidak pernah berubah? Kenapa saya mengalami begini terus? Kenapa saya sepertinya tidak ada perubahan? Saya mau beritahu, jangan ragu. Amin. Apalagi Anda bertanya, adakah Tuhan? Haleluya. Ada orang sampai pergumulannya 20 tahun tidak jawab-jawab, sampai dia punya bahasa begini, Tuhan tidak ada. Buktinya saya tidak mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Bagaimana Tuhan membilang iman yang besar? Jadi iman yang besar, Bapak Ibu Saudara, yang keempat, percaya tanpa ada keraguan pada kuasa Tuhan. Ingat saudara, percaya tidak ada ruginya, tapi tidak percaya banyak ruginya. Kita merugi apa kalau percaya sama Tuhan? Coba, percaya sama Tuhan apa ruginya? Percaya saja. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Saya percaya saja. Tapi justru kalau kita tidak percaya, banyak ruginya. Haleluya. Jadi percaya pada Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita? Saudara percaya bahwa Tuhan punya kuasa bisa terjadi sama perempuan ini? Alkitab berkata, saudara, ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh meskipun jauh dari Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Tuhan bekerja, biar jauh, bisa mengalami kesembuhan. Asalkan kita percaya. 4 hal menurut Tuhan Yesus iman besar yang bagaimana? Yang pertama, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Jangan bergantung pada kekuatan kita. Jangan bergantung pada harta kekayaan kita. Bergantung sama Tuhan. Harta kekayaan, kekuatan kita tidak sedapat menolong, memberikan jalan keluar atas setiap masalah hidup saudara dan saya. Selain Tuhan saja. Karena itu bergantung pada Dia. Yang kedua, haleluya, kita harus apa yang kedua? Tahan banting. Kita harus jadi orang Kristen yang tahan banting. Itu iman besar. Haleluya. Yang ketiga, rendah hati. Rendah hati bagi Tuhan, orang itu punya iman besar. Tidak mudah tersinggung. Haleluya. Saya mau kasih tahu, saya ulangi lagi. Orang mudah tersinggung karena sudah sombong. Tapi orang yang rendah hati tidak akan mudah tersinggung. Kalau dia merasa diri hebat, misalnya contoh, dia bisa bikin ini, bisa bikin itu, dia pasti akan menjadi sombong. Sombong itu banyak macam, ya, banyak. Tapi intinya saya mau beritahu, orang akan mudah tersinggung kalau dia sombong. Tapi orang yang tidak sombong, rendah hati, tidak gampang tersinggung dia. Haleluya. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Jangan ada ragu dalam hidupmu tentang kuasa Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun doamu hari-hari ini, sama seperti ibu ini, kalau iman besar, jadilah seperti yang kau kehendaki. Amin. Sudah mau mengalami itu, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita main musik sehingga maju ke depan. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah kuragukan kasih dan janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya
Saya mengajak kita semua bangkit berdiri setelah beberapa waktu kita duduk. Bawa setiap doa, bawa setiap pergumulan masalah hidup saudara dan saya. Tuhan hanya minta kepada kita iman besar sama seperti ibu. Ibu ini tidak mengenal Tuhan. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia bisa memiliki iman besar. Kenapa tidak saudara dan saya punya iman besar? Haleluya. Kalau kita punya iman besar, apapun persoalan kita pasti Tuhan bereskan. Pasti Tuhan tolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon berikan kami iman yang besar Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau sama seperti perempuan ini. Tuhan, kami mau bergantung padamu saja. Kami mau jadi orang-orang yang tahan bantu. Kami mau jadi orang-orang yang rendah hati. Tetapi juga kami mau jadi orang yang percaya sungguh dan tak ada keraguan pada kuasa Tuhan. Oh, haleluya. Apapun yang terjadi, kami tahu ada Tuhan di sana. Sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan pernah ragu kasih, jangan pernah ragu kuasanya, jangan pernah ragu janjinya. Firman-Nya yang benar, langit dan bumi akan lalu saja, tapi firman Allah kekal buat selama-lamanya. Pegang itu saudara. Percaya setiap pergumulan kami, setiap persoalan kami, masalah kami, sakit penyakit kami, kami yakin Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah jawab kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan buat dan jadikan kami memiliki iman yang besar, sama seperti ibu perempuan ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, kami rindu, kami punya iman yang besar menurut ukuran Yesus. Kami punya iman yang besar sama seperti ibu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus Engkau tidak pernah tinggalin. Terus artikan dalam nama Yesus, agar kami makin kuat dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Sementara kami memberi persembahan, Tuhan tolong supaya kami memberi dengan penuh sukacita dan kembalikan berkat Tuhan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus,
Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban syukur bagi pekerjaan Tuhan.
kasih atas rawat Engkau bagi kami lewat ibadah ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas semua keadaan yang Engkau izinkan kita dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam semua yang harus kami jalan atas izin-Mu, kami semakin beruntung dan dapat selamat Engkau tujuan Engkau memberikan kepada kami. Izinkan kami untuk melewati semua bersama Engkau Tuhan. Satu hal yang kami imani bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bersama Engkau ada kabar kami dapat melewati semuanya itu Tuhan. Sebagai orang yang percaya